Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengembangan media pembelajaran film animasi sebagai media pembelajaran konsep fotosintesis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Yulianti, NIM 180602444 dari kelas B2 PGSD 2018. Baik, di sini saya akan memaparkan bab 1 yaitu pendahuluan. Ada judul, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan ada produk yang diharapkan. Baik, di sini ada poin A yaitu judul. Saya mengambil judul tentang pengembangan media pembelajaran film animasi sebagai media pembelajaran konsep fotosintesis. Next, poin B yaitu latar belakang masalah. Didefinisikan permasalahan-permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, guru belum maksimal dalam menggunakan media pembelajaran berbasis film animasi. Yang ketiga, masih kurangnya penggunaan media yang berfungsi sebagai pendamping belajar peserta didik yang dapat menunjang pembelajaran. Next, poin C ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengembangkan media film animasi sebagai media pembelajaran konsep fotosintesis. Yang kedua, bagaimana kelayakan media film animasi sebagai media pembelajaran konsep fotosintesis. Next, poin D yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, cara mengembangkan media film animasi sebagai media pembelajaran konsep fotosintesis. Yang kedua yaitu kelayakan media film animasi sebagai media pembelajaran konsep fotosintesis. Poin E yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas 3 bagian. Yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi peneliti. Yang pertama bagi peserta didik, yaitu sebagai sarana dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA sesuai dengan kemampuan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Peserta didik dapat belajar secara mandiri di rumah dengan bantuan komputer. Bagi guru, media ini memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan membimbing siswa dalam membangun pengetahuan serta pemahaman. Poin selanjutnya yaitu membantu guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, meningkatkan motivasi guru untuk memanfaatkan media pembelajaran IPA dengan film animasi. Bagi peneliti, yaitu sebagai tambahan wawasan pengetahuan untuk merancang suatu bahan ajar pembelajaran. Next, poin F yaitu produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran IPA berupa film animasi sebagai media pembelajaran konsep fotosintesis ini memenuhi kriteria komponen kelayakan isi yang sangat baik. Yang kedua yaitu media pembelajaran IPA berupa film animasi sebagai media pembelajaran konsep fotosintesis memenuhi kriteria komponen penyajian yang baik.
Baik, pemaparan yang selanjutnya yaitu bab 2 tentang kajian teoritis, yang di dalamnya yaitu tentang kajian-kajian. Yang pertama ada media pembelajaran. Arti dari media pembelajaran itu sendiri berasal dari dua kata, yakni media dan pembelajaran. Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari kata medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media itu sendiri digunakan untuk menyampaikan informasi kepada penerima pesan. Peranan media dalam pembelajaran itu sendiri di lingkungan pendidikan, pendidik harus menciptakan suasana belajar yang menarik, perhatian dengan memanfaatkan suasana belajar yang kreatif, inovatif, dan variatif. Next, poin B yaitu pemilihan dan pemanfaatan media. Itu berarti pembelajaran yang baik memerlukan adanya perencanaan yang sistematis. Memilih media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik agar pemanfaatannya bisa efektif. Pada kenyataan di lapangan, seorang tenaga pendidik sering memilih dan menggunakan media tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Pemilihan media itu juga harus memperhatikan landasan teori belajar. Di dalam teori belajar terdapat beberapa kondisi dan prinsip psikologis yang perlu diperhatikan dalam memilih dan memanfaatkan media pembelajaran. Di antaranya yaitu prinsip motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran organisasi, persiapan sebelum belajar, emosi, partisipasi, umpan balik, pengetahuan, latihan, dan pengulangan serta penerapan. Next, yang poin C yaitu macam-macam media pembelajaran. Menurut Lessing et al., membagi media pembelajaran menjadi beberapa jenis, di antaranya yaitu yang pertama, media yang berbasis seperti manusia. Contohnya seperti pendidik, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan field trip. Yang kedua yaitu media berbasis cetak seperti buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan alat lembaran lepas. Yang ketiga yaitu media berbasis visual seperti buku, carta, grafik, peta, gambar, transportasi, dan slide. Yang keempat yaitu media berbasis audiovisual seperti video, film, program, slide type, dan televisi. Yang kelima yaitu media berbasis komputer seperti pengajaran dengan berbantuan komputer, video interaktif, dan hypertext. Berdasarkan macam-macam media yang telah disebutkan tadi, media pembelajaran yang termasuk ke dalam media berbasis audiovisual di antaranya yaitu yang pertama, video animasi. Video animasi itu sendiri merupakan teknologi perekam, pengelolaan, penyimpan, pemindahan. Yang kedua yaitu YouTube. YouTube adalah sebuah situs website, media sharing video online terbesar dan paling populer di dunia internet. YouTube berfungsi sebagai sarana diskusi atau tanya jawab, mencari, melihat, dan berbagi video
dan dari segala penjuru dunia melalui sebuah website secara online. Media ini dianggap lebih memberikan informasi yang lebih luas. Menurut sebuah survei pada bulan Februari 2007, tercatat bahwa sekitar 100.000 video ditonton setiap harinya di YouTube. Setiap 24 jam, ada 65.000 video yang baru diunggah ke YouTube. Setiap bulannya, YouTube dikunjungi oleh 20 juta penonton atau lebih. Tujuan dari pembelajaran YouTube, yaitu sebagai media pembelajaran, adalah untuk menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Adapun keunggulan dari video YouTube yaitu yang pertama, potensial, yaitu YouTube merupakan situs yang paling populer di dunia internet saat ini, yang mampu memberikan edit palu terhadap pendidikan. Yang kedua yaitu praktis, memudahkan digunakan dan dapat diikuti oleh semua kalangan, termasuk peserta didik. Yang ketiga yaitu informatif, memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pendidikan, teknologi, kebudayaan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu interaktif. YouTube memfasilitasi kita untuk berdiskusi ataupun melakukan tanya jawab, bahkan mereview sebuah video pembelajaran. Yang kelima, shareable, yaitu YouTube memiliki fasilitas link HTML, embed kode video pembelajaran yang dapat di-share atau di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga website. Yang keenam yaitu ekonomis, yaitu YouTube garis untuk semua kalangan. Next, poin ketiga yaitu pengertian tentang fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pertumbuhan dalam memproduksi makanannya sendiri. Proses fotosintesis ini juga melibatkan peranan cahaya matahari. Proses fotosintesis dapat disebut sebagai proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan cahaya matahari. Lebih jelasnya, di sini saya akan menerapkan media pembelajaran film animasi sebagai media pembelajaran konsep fotosintesis dengan media film animasi. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Kira-kira seperti apa ya proses fotosintesis itu? Kalian penasaran? Yuk simak video berikut ini. Secara sederhana, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil atau zat hijau daun, dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung? Mula-mula, akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun terdapat zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun,
akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Pemaparan selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode dan prosedur penelitian. Adapun poin A yaitu metode penelitian. Yang saya gunakan yaitu metode Research and Development atau R&D, atau yang disebut juga metode pengembangan. Desain penelitian yang digunakan pada metode penelitian R&D ini yaitu desain survei. Arti dari metode pengembangan itu berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada menurut Sugiono 2009. Selain itu, Sugiono 2009 menyatakan bahwa pada umumnya penelitian R&D bersifat beberapa tahapan. Adapun poin B yaitu subjek dan lokasi penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Babakan Sukajadi, RT 2 RW 11, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal, terlihat bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemberian argumentasi pada saat pembelajaran IPA berlangsung masih rendah. Poin kedua yaitu subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Nengkelan dengan subjek penelitiannya yaitu sebagai sumber data adalah guru kelas 5, ada 3 narasumber. Di antaranya kepala sekolah, siswa-siswi kelas 5 SD Nengkelan. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Verdley dinamakan sosial situasi atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen yaitu tempat atau place, pelaku atau aktor, dan aktivitas atau activity yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian. Next, poin C yaitu instrumen penelitian. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia dijelaskan bahwa instrumen adalah alat yang diperlakukan untuk mengerjakan sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan antara lain yaitu instrumen tes. Yang pertama, instrumen tes dalam bentuk uraian. Yang kedua yaitu instrumen wawancara, merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek peneliti untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana tentang masalah yang diberikan oleh peneliti. Yang ketiga yaitu instrumen observasi,
merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematik terhadap fenomena yang diteliti. Yang keempat yaitu instrumen dokumentasi. Adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara. Next, poin D yaitu prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ada tahapan persiapan diantaranya yaitu mengadakan observasi, meminta surat permohonan izin sebelum melakukan observasi, menetapkan kelas yang menjadi subjek peneliti dalam menentukan jadwal penelitian, menyusun instrumen berupa soal tes tertulis dengan materi IPA, proses fotosintesis, melakukan validasi instrumen. Next, yang kedua, tahapan pelaksanaan. Di antaranya yaitu meminta data hasil UTS kepada guru IPA, mengklarifikasi kemampuan siswa sesuai dengan kriteria komunikasi matematis yang ditetapkan peneliti kepada siswa kelas 5, melakukan observasi di kelas yang diteliti. Selanjutnya, memberikan tes tertulis untuk mengetahui kemampuan siswa. Next, menentukan subjek wawancara sebanyak 6 orang. Next, melakukan wawancara terhadap subjek wawancara. Next, mengumpulkan seluruh data dari lapangan berupa hasil tes tertulis, dokumen maupun pengamatan langsung pada waktu penelitian berlangsung. Next, melakukan analisis data terhadap seluruh data yang berhasil dikumpulkan. Next, menafsirkan dan membahas hasil analisis data. Next, menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan menuliskan laporan. Next, meminta surat bukti telah melakukan penelitian dari Kepala SDN Ningkelan. Next, poin E yaitu prosedur pengelolaan data. Prosedur pengelolaan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang mana data tersebut sangat berguna atau mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian. Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik kemampuan pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama yaitu teknik wawancara, yaitu observer pada guru mata pelajaran untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik ataupun respon siswa ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu observasi untuk mengadakan pengamatan terhadap aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Yang keempat yaitu dokumentasi, cara lain untuk memperoleh data dan responden. Pada teknik ini peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat di mana responden bertempat tinggal dan melakukan kegiatan sehari-harinya. Sekian dari pemaparan saya, dapat disimpulkan
bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengembangan media film animasi sebagai media pembelajaran, konsep fotosintesis, penilaian terhadap media film animasi cahaya, dan fotosintesis dari segi materi memperoleh persentase 92,5%, termasuk dalam kategori sangat baik. Sementara itu, ahli media memberikan nilai dengan persentase 80,6%, termasuk kriteria baik.